kan ku bilang bukannya balik, dia rame banget tuh. Masa pas rame nyamperin langsung Toki. Ya gimana mau balik? Lu kiri gua kanan anjing. Lu kiri. Halo para Dekers, balik lagi nih sama gue di channel YouTube kesayangan kalian, Depokras, yang selalu mengedepankan fakta. Ya. Nggak bisa lo bantah lagi. Oke. Kali ini Depokras lagi bertamu di rumah Tongki siapa dia? Ortegas. Tongki Ortegas. Penasaran? Tonton terus videonya. Bang Tongki, gimana Ya. nih seorang rapper di masa pandemi nih? Gimana nih? Untuk berkarya lagi sih udah agak sulit ya, karena semua industri juga nggak berjalan, dunia kafe juga nggak berjalan. Ya paling lagi coba rilis single, Oh, jadi lagi sibuk di single-single aja nih? baru mau produksi, Baru mau produksi. mengisi kekosongan. Bang Tongki, mulai Ya. bermusisi Gimana sebagai tuh? rapper nih dari Ya. kapan mau? Dari kecil sebenarnya pengen jadi rapper dari kecil. Dari kecil tuh sering didengerin lagu pesta rap. Oh, zaman Zaman-zaman pesta dulu rap. ya, martabak sweet martabak itu. Ini satu keluarga emang musisi semua tuh? Ya, satu keluarga musisi semua. Yang pertama itu Hubertus Pasak. Tuh dia tuh yang ngajarin kita. Dia tuh karena bisa nyanyi juga, yang nggak terlalu bisa, maksudnya pokoknya bisa nyanyi, dia bisa main keyboard, dia bisa main bass, main gitar, jenis alat musik lain lah, main gendang juga dia bisa. Terus dia diajarin ke adik-adiknya. Oh, jadi lu diracunin secara nggak langsung sama abang lu sendiri nih, Kak? Iya gitulah kalau untuk di musik. Terus yang pertama ya ke situ bisa semua lah, katakan bisa semua alat musik. Terus yang kedua itu penyanyi. Kedua penyanyi? Ya namanya Ferdi Pasak. Ya nyong betul ya nyong ya. Ferdi Pasak. Terus yang ketiga gitaris. Gitar. Namanya Bobby Pasak. Yang keempat Tongki Ortegas. Nggak pakai pasak. Franciscus Pasak nama asli gue. Franciscus Saverius Pasak. Diganti jadi Tongki Ortegas. Itu gara-gara nongkrong di Pelni tuh. yang terakhir Benedictus Pasak. Ada gue penyanyi juga. Jadi 5 bersaudara, musisi Iya, semua? Musisi semua. Memang dari keluarganya ditekankan untuk jadi musisi semua atau? Enggak juga sih. Sekarang musisi. Sekarang musisi. Dulu Kang parkir. Nah, itu yang seru nih, boleh ceritain nih dari Kang Parkir nih gimana, dari Kang Parkir ke rapper kan jauh banget, Kak. Aduh, sedih banget dah. Gila, parah. Itu Kang Parkir di mana tuh kalau bertahu tuh? Di parkiran di Pelni, putaran yang kedua. Kan yang pertama punya Bojong. Yang kedua kita. Oh, sekarang udah tutup lah kayak. Heeh. Daerah kekasan Bang Lokal. Daerah kekuasaan tuh apa namanya? Company zaman itu. Julukannya Ambon Pelni. Itu umur berapa, Kak? Waktu lu parkir, Kak? Itu umur berapa ya? Belasan kayaknya, masih 17 sampai 20 lah. Cuma senior mungkin Gua nongkrong. senior dididik abis dah pokoknya. Kita senior kita. Ditatar gak, Kak? Enggak. Yang baru-baru aja ditatar. Gimana tuh, boleh tuh? Kalau boleh tahu gimana tatarannya tuh? Tatarannya pokoknya yang pertama harus kuat minum. Minum Iya, alkohol? iya banyak alkohol. Yang nggak perlu gua sebutin lah ya, Ya, minumnya. gua tahu lah. Ya, pokoknya minuman Depok keras lah. Udah hafal orang Depok ngaku lu. Jangan pura-pura nonton aja, asik. Terus ya untungnya kita nggak nyampe narkoba sih. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Only alkohol lah ya. Ya, dan aku berantem itu biasa lah buat kita dulu anak parkiran, ribut sama kampung sebelah. Ya begitulah suka dukanya. Akhirnya kita jadi dari parkiran itu gua yang lainnya apa namanya kuliah, mulai mereka udah nyari masing-masing, ya gua
mutusin untuk di musik gitu. Mulai berkarir di musik tahun berapa kira-kira? Digemblengnya sama abang gua sih 2007. Abang yang mana? Abang mana? Yang nomor 2. Yang nomor 2 justru. Iya, yang nomor 2. 2007 tuh. Padahal lagi asik-asiknya zaman nongkrong tuh. Single pertama apa tuh, Kak? Gua sih kebanyakan featuring. Single pertama sih baru bukan single, album sih, album daerah. Iya, album daerah. pertama itu gua album Nona Mata Kepeng. Salah satunya sama anak Depok juga. Namanya Bung Dedi Abaulu. Itu abang-abangan gua. Gua nge-rap bareng dia. Dan ada figur artis juga di situ, siapa ya? Ferli Watimena. Ada di situ dilibatin juga di video klip. Jadi mulai Gitu. berkarir 2007 lah ya. Iya. Mulai serius di dunia rapper nih. Iya. Mulai naik namanya juga dari 2007 atau perlahan-lahan dari Jauh. mulai dari biasanya kan kalau rapper kan mulai dari freestyle battle baru dia naik atau enggak? Pernah gua dulu freestyle tahun 2007. Pertama kali di zaman dulu tuh Depok masih sering ngadain acara-acara rapper, acara rap zaman dulu. Kalau sekarang Depok, waduh, Susah tahu deh yang acara apa nih, yang kumpul-kumpul doang, nggak tahu acaranya apa. Itu cara Depok apaan tuh, Kak? Dulu 2007 streetball Depok. Oh, streetball. Nah, itu gua lomba battle rap, gua menang di Depok. Juara 1. Beres itu gua ditandingin lagi di Jakarta Selatan, bikinnya di Blok M. Gua menang lagi juara 1. Battle rap. Depok keras dah. Iya. Beres itu langsung gua ditawarin deh sama penyanyi daerah gitu untuk Oh, mulai serius Iya. ke dunia produksi lah. iya gitulah. Jadi awal-awal buat rapper deh ikut-ikut battle wajib kayaknya. Iya, iya. Terus pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Lo kan kalau nongkrong sama senior-senior nih, Bener. pasti kan lu dianggap adik-adik jauh, lah. jauh tuh adik-adik. seniornya jauh banget gua Jauh-jauh tuh. tuh. Mereka tahu dong lo rapper kan? Belum. Oh, belum. Maksudnya Belum. lo bisa musik lah gitu. Iya, bisa nyanyi lah Pasti gitu. disuruh nyanyi atau gimana nih? Suruh nyanyi gua dulu parah banget. Gua suruh nyanyi, gua inget banget lagunya Suratmu itu tuh, gua nggak salah. Paksa, gila dipaksa, gua sampai menangis. Gua udah mau gila tuh suruh nyanyi, dipaksa-paksa. Akhirnya udah gua mulai dari situ gua belajar nyanyi. Oh, justru mulai dari situ mental lu Iya. kelatih lagi kayak. Ya itu pun nggak langsung belajar nyanyi, gua nongkrong-nongkrong dulu, terus gua berantem-berantem. Terus ada gua punya cerita satu dulu zaman abang-abangan gua. Gua umur berapa ya, 17 tahun kalau nggak salah tuh. Gua 17 tahun, abang-abang gua tuh nggak tahu kenapa dia katanya dituduh maling. Kita lagi pada nongkrong, udah kita jengukin yuk. Rame-rame jengukin. Pas ngejengukin, lihat, shit, udah parah batu, udah berdarah. Bonyok lah ya. Iya, akhirnya jangan. Dia katanya kasusnya bukan kasus berantem, ya kasus itulah, biasalah. Akhirnya kita pada bubar tuh, pas mau suruh bubar, gue bilang, ada temen gua satu, temen gua Marlon namanya. Dia bilang, "Lon, lu kalau mau balik ke mana anak atau kemana?" Terus kata, "Ki, lu sama gue ikut ke Budiman aja." Ya udah. Pas ke Budiman, pas kita nongkrong di Cimanuk bubar. Lewat tuh orang yang ngegebukin tuh masa. Oh, ngebukin abang-abangan lu nih. Oh, dia yang tadi nih, yang tadi ngotot nih. Gue bilang, "Lon, jangan dijadiin." Sama Marlon jadiin. Tunjuk dulu tuh, kan Marlon biar kecil jago berantem tuh. Bak, langsung kalah tuh orangnya, lari. "Bang, itu saudara yang maling tuh ngegebukin kita di sini." Baru dateng, Oh, baru masa balikin lu tuh, kan? Gila, gue berdua doang. Kau udah pada pulang. Pada di pada di mana gitu. Mereka rame. Pas rame, gila, gue bilang, "Lon, kan gue bilang bukannya balik." Dia rame banget tuh, masa pas rame nyamperin langsung, "Toki, ya gimana mau balik? Lu kiri gua kanan, anjing." Lu kira Iron Man? Kalau Iron Man sih enak set, pakai Thor, gua Thor di Iron Man, serang langsung kan. Terus Maron akhirnya? Maron akhirnya pas gua mau tarik dia nih, dia udah keburu majuin duluan, gua nyelamatin diri sendiri kan. Di satu lawan masa tuh, Kak. Buset, satu lawan masa, kita mah nggak main yang satu lawan masa nih. Akhirnya udah pas gua nyelamatin diri, gua lari, pas lari gua teriakin Marlon, gua bilang, "Oh, kabur." Marlon masih ngeladenin, pas gua denger lagi Marlon udah diangkat, dilempar di gerbang.
Keluar, gue langsung bilang Marlon mati. Langsung gue kabur. Panggil deh tuh KO pasukan. 12 orang doang kita ladenin tuh. Kalah juga mereka, ngambil Marlon di got. Pala udah berdarah semua tuh, bantal. Udah nangis-nangis. Terus dia denger minta nama siapa gitu kak ya? Cewek katanya panggilin Meta. Anjing. Wah, kacau dah, gila, viral banget. Banyak lah kisah-kisah berantem mah di itu sih ya, kisah yang paling parah tuh. Iya, anak Gila, lu muda. kiri gua kanan, lu Kiri bayangin. gua kanan tuh. Itu viral. Terus sekarang sibukannya apa nih? Kesibukannya ya sekarang kafe kan lagi pada tutup di Jakarta. Jadi ya kita produksi aja lah, mau coba-coba bikin single band yang gua Blackline gitu, yang gua Di Jakarta main di kafe kan di mana ya? Daerah mana ya? Nah, lo Jakarta kalau di tempat band gua Blackline itu main, gua salah satunya aja ya. Boleh gak sih disebutin? Boleh ya? Apa satu dua? Di Miss Jackson itu di Senopati. Senopati kok. Iya. Malam doang tuh kak ya? Iya, malam jam 10 ke atas. Pokoknya mau lihat ABG cantik yang masih merah di situ. Pokoknya itu rich Jakarta Selatan banget. Anak orang kaya Jakarta Selatan nongkrongnya di situ. Abang kaya abang. Oh, banget. Sebagai rapper nih Iya. terjun ke dunia malam kan pasti dunia malam yang kita tahu semua lah, godaan itu terlalu banyak. Tahu bagaimana tuh? Maksudnya gimana? Emang gimana? Agak sedikit ini Hiburan gitu ya. malam lah, hiburan malam kan lu sebagai musisi terjun ke hiburan malam kan pasti ada satu dua hal yang ya bisa lu ceritain lah kak. Banyak sih ya. Kalau di dunia malam itu yang paling rawan itu berantem. Berantem batu. Karena di setiap dalam kafe orang udah rame. Kita tuh nggak bakalan tahu yang satu nih anak jenderal siapa, yang satu anak mafia siapa, satu anak siapa. Pokoknya semuanya rata. Kalau lu salah mukul dan taunya itu anaknya polisi, lu sialnya seumur hidup. Nah begitu. Jadi semuanya tuh kan sama tuh kan, kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba saat lu main keplakan, lu dorong, pak, pas parkiran langsung tembak, selesai lu dengan damai. Pernah. Wah, itu sering banget. Lu Itu sering berantem? sering, maksudnya ya akhirnya dia tahu gue yang nyanyi tadi, Oh. jadinya nggak terlalu inilah. Wah, dia ada temen gue dulu pernah acara pengacara gitu kalau nggak salah. Dia ribut sama pengacara gitu, pengacara hebat lah, gimana? Pokoknya dia disuruh minta lagu, dia nggak digigit lah, dicubit tetenya. Sorry ya, maksudnya tete ini cowok. Saking keselnya lagunya nggak dibawain, kamu nggak tahu saya. Terus kata teman gua, saya nih, kamu nggak tahu saya ini orang penting di republik ini. Terus yang saya tahu di negara ini cuma Jokowi. Kamu saya nggak tahu apa-apa, langsung diem orang. Oh di mock balik lu justru Mau balik, ini. Ambon masalahnya. Enggak, maksud gue kan lu di Depok kan di ABG kan keras nih. Oh. Masuk ke Jakarta apalagi ke hiburan malam kan bentrok juga nih antara keras dan keras nih kak. Lo Gitu. bertahan gimana nih kak? Ya karena gua udah mutusin di dunia nyanyi, ya gua kan nggak kayak zaman gua ABG tuh, zaman Depok banget gua. Jadi ya gua udah mulai ngejaga lah gitu. Ya apalagi yang hiburan malam identik selalu narkoba, alkohol. Udah kan. pasti narkoba, terus cewek udah jelas tuh. Ya untung di rumah Bion sih bini gua, jadi ya aman lah. Jadi gua nggak tergoda sama sekali. Bikin cari aman nih kak. Ya, beta cari aman. Ya apalagi Jon? Senang bicara dengan Ale. Ya. Nah, terus? Selain nanggung di kafe nih, Mm-mm. abang juga dikenal kan di link khususnya di Indonesia Timur nih. Oh iya, kakak terkenal banget. Ceritain dong, ceritain dong, Pak. Sebetulnya sih boleh pakai beta ya, karena Iya. saya orang Ambon, jadi saya harus idealis pakai beta. Sebetulnya sih beta sih nggak dikenal, maksudnya karena beta featuring sama orang yang dikenal di timur, yaitu Dodi Latuariari, makanya jadi
Ikut. Songwriter. Iya, ikutlah. Dan saya pencipta lagu juga. Saya rapper juga. Karena saya hebat. Maksud gua lu tinggal di Depok nih Kak. Terus kenapa harus nyari duit di Jakarta nih Kak? Karena Depok ke Depok kenapa nih Kak? Depok boro-boro kafe. Indomaret tadi sampai jam 9. Begitu. Terkadang anak minta susu, Pak. Pak minta susu. Wah, mulai itu. Beta ingat sekali ada beta pun abang keras. Abang Ambon Depok keras. Panutan beta. Sekali beta ada sepupu bini nih di warnet Jalan Mahakam bikin apa namanya usaha. Depok Timur. Depok lagi waktu itu beta belum kerja, keadaan lagi pokoknya setiap hari belum zaman begal ini kan aduh baru jojo semua. Zaman dulu zamannya tawuran. Jadi katong tidur di warnet tiba-tiba teriak, "Tongkai!" Gila siapa tuh? Beta kira kerusuhan kan, turun ke bawah. "Weh, Bung, kenapa, Bung?" Anak udah bilang bocor depan. "Kenapa, Bung?" "Wali kota, kenapa? Peraturan apa ini nomor jam 7?" "Emang kenapa, Bung?" "Anak teriak mau beli ultra." Gua bilang susu ultra taunya. Gagal susul tadi teriak-teriak tuh Kak. Iya. Maksudnya ya itu Indomaret cuma sampai jam 9. Semuanya aktivitas gimana mau ada kafe, gimana mau ada hiburan. Sedangkan Depok di zaman dulu itu setiap tahunnya tuh tahun berapa kali tuh ada festival band rock apa segala macam di zaman dulu. Di zaman tahun 2000-an kalau nggak salah tuh. Ya Kak ya? Sekarang susah ya. Sekarang aduh acara kumpul-kumpul aja nggak tahu. Ya begitu. Dari ya, pemerintah Depok juga nggak dukung nih tentang adanya event apa kayak event gitu. Sebetulnya nggak tahu kurang mendukung atau apa, cuma yang jelas di Depok tuh acara musik itu kurang menonjol dibandingin di Bogor, di Jakarta, di Bandung. Kafe-kafe juga tidak ada. Kafe-kafe live musik mungkin live musiknya yang biasa-biasa aja. ya ala kadarnya aja. Ya mungkin lebih berkembang di usaha-usaha lain mungkin Depok. Mungkin. Kayaknya apartemen lebih bagus usaha di Depok. Sebagai Karena orang Depok dan seorang musisi lah, seniman lah, lo berpendapat gimana nih Kak soal Depok dan seninya? Depok menurut saya itu sebetulnya banyak musisi-musisi yang lahir dari kota Depok. Ya kita tidak merasakan kegiatan-kegiatan musik di kota Depok. Emang dari musisinya sendiri atau nggak ada akses, nggak ada wadah gitu Kak? Mungkin sebetulnya kurang agresif aja atau kurang mendukung mungkin. Dia lebih ke fasilitas lain mungkin. Kalau musik kurang. Seperti bola juga dulu pernah, sekarang kurang juga. Saya tidak tahu di dunia olahraga sih. Nggak begitu ada. Kalau buat rapper Depok nih, Rapper Depok ada, iya betul. Dulu ada namanya DRC, Depok Rap City. Depok Rap City. Itu ada Aan, ada Oki, Benny Ardi. Itu Benny Ardi itu salah satu rapper Depok yang lumayan terkenal sampai ke Indonesia. Ada Songi TDK. TDK itu di zamannya Seikoji. Kalau Igor nonton, Igor tahu TDK itu orang Depok asli. Orang Depok ya, asli itu seletingan mungkin di atasnya Igor. Dia di atasnya siapa ya? Ya sejamannya Sweet Martabak, TDK. Sakala. Ya, mungkin di zaman itu. Itu tenar banget tuh, TDK. Anak Depok asli rapper. Itu lu udah mulai. Gue jauh, itu umurnya jauh. Oh, lu belum terjun ke dunia Belum. rapper tuh. Gue masih yang di SD tuh yang cabut-cabut inian tuh, tau kan game-game yang cabut. Dapat dibohongin. Dia dibombongin abangnya, talinya banyak ya cabut. Dia udah nge-rap. Dulu inget banget di Tugu Ibu bareng Marcel acara pensi. Depok bergoyang, huha lagunya itu. Wah gila itu booming banget ya. Preso iya, ada coklat dulu. Ada Samrut dulu sempat nonton Samrut tuh. Tanya itu Songi TDK itu keren banget. Jadi zaman waktu lo ABG sama sekarang ya menurut lo event di Depok tuh kurang ya, apalagi khusus ke dunia hip hop nih. Ya dikatakan ya kurang. Emang penciptanya kurang atau karena sesuatu hal nih? Mungkin ya sebenarnya sarananya mungkin. Sarananya.
sarananya kurang. Mungkin ini cuma menurut gua aja sih. Sebagai pelaku juga kan. Iya betul. Kalau di Jakarta kan ada tempat-tempatnya, ada klub-klubnya khusus rapper atau ada acara-acaranya. Di Bekasi kan ada Young Lex. Dia selalu angkat kota Bekasi. Bekasi itu lagunya rap. Mereka tuh. Kalau Depok belum ada. Mungkin Depok acara-acara bendera yang banyak. Bola maksudnya apa segala macam ya. Tapi stadionnya nggak diurus. Di Mahakam tuh tempat gua. Itu dia. Gitu. Nggak tahu tuh ngapa tuh. Mending jadiin apa ya? Lapangan voli kali ya, bagus stadionnya. Sayang nggak diurus sudah. Dulu lumayan impian tuh. Terus harapan lu nih buat Depok khususnya musik nih, Kak? Buat gua sih Depok itu biar lebih berkembang lah ya di dunia musik. Maksudnya sarana-sarana musiknya mulai ada lagi ya. Tapi kalau zaman pandemik ini ya mungkin nggak diutamain. Tapi kalau udah selesai di pandemik ini mungkin sarana-sarananya tuh harus keluar lagi. Kayak mulai ada acara-acara seni musik budaya, tingkatin lagi ada festival-festival musiknya. Ya itu sih paling. Sebagai seorang rapper ya, mungkin orang awam taunya rapper nih dis-disan nih, Kak. Iya. Beef nih. Lu Iya. pernah nggak melakukan itu, Kak? Gue pernah. Kalau di Depok dulu itu ada lombanya dan dapat duit, itu dijadiin. Dan di zaman sekarang pun juga rap salah satunya. Rap itu dipakai alat media untuk menjatuhkan lawan di dunia politik. Sekarang rap lebih berkembang lebih kilat dibandingkan dengan nyanyi. Itu kenapa itu, Kak? Kenapa rap gitu loh? Kan genre musik yang lain banyak, kenapa hip hop gitu yang dipilih? Kalau dulu kan, kalau zaman dulu mungkin lagu kurang. Kalau sekarang kan maksudnya kalau dari lagu itu kurang gigit. Karena regenerasi kan sekarang udah lebih banyak rap. Di timur, di Indonesia Timur, di Jakarta apalagi. Jadi mereka pilih rap itu karena generasi baru. Oke. Kalau musik ya udah jadul lah. Kalau zaman dulu siapa ya? Kayak yang dulu suka nyindir itu, maksudnya politik apa kan banyak tuh. Ya banyak lah. Sekarang rap. Tapi hal yang wajar tuh kalau di hip hop tuh beef-beefan tuh wajar. Itu ya rap tuh seperti itu. Lahir emang seperti kulturnya itu, kayak ya. gitu, Bu. Seperti ungkapan isi hati, terus bisa jadi battle. Sebagai seorang maksud gue sebagai rapper, musisi yang tinggal di Depok nih. Iya. Sekarang kan orang luar tahu Depok isinya cuma begal, tawuran, Iya. gitu, Kak. Lu pesan buat anak muda nih yang masih doyan tawuran segala macem. Benar, untuk anak-anak generasi Depok ya. Menurut gua sih mending lu pilih jalan yang bagus, maksudnya yang jalan yang didukung sama orang tua, sama teman-teman, sama pemerintah juga. Kalau lu punya bakat, ya lu dalemin bakat lu, jangan ditawuran gitu. Mending kalau lu sukanya berantem, ya lu daftar tinju. Kalau lu sukanya bola, ya lu daftar bola gitu. Jadi jangan suka tinju lu plesetin jadi begal atau ribut jadiin tawuran gitu. Nah itu dia yang tumbuh di stigma orang luar Depok kan. Depok nih kayaknya kriminal mulu isinya. Emang media juga menampilkan hal itu kan. Lu sebagai orang Depok berpendapatnya gimana itu soal itu? Kalau ya memang sih di Depok semakin banyak pendatang juga karena kita nggak bisa ngindarin itu. Jadi ya sebagai orang-orang yang lama di Depok lah, itu mungkin tugasnya mereka kali ya. Atau lebih banyak juga pos-pos keamanan Kota Depok. Terus lampu di Juanda itu penting banget tuh, harus terang. Bahaya, kasihan ibu-ibu pulang kerja kan. Ya itu mungkin lingkungan juga kan. Jalanan juga mungkin. Iya, jalanan mendukung suasananya untuk membuat sesuatu ya yang tidak diinginkan. Saya
Tongki Ortegas. Kayaknya nggak abdol nih kalau seorang Bung Tongki nggak nyumbangin lagunya sendiri di video kali ini. Boleh Bung? Oke, sebelum intro, sebelum gue nge-rap, gue mau cerita nih lagu pertama kali gue mutusin gue jadi rapper. Soalnya penyanyi ini didis sama rapper Maluku lah. Ada beberapa lah. Akhirnya gue mutusin jadi rap di lirik lagu ini. Oke. Whatever you don't care about me, but get some better, more better like me. Hey baby boy, here and follow me. Create a song who make it people proud of you, sing with me. But people knows and I'm surely, and you cannot like me. I'm a bad boy with Dodi. Listen Tongki Ortegas, dancing 1, 2, 3. Jambalaga ekstrim nyong, itu sebagus. Jalani hidup baik-baik, kau jalan yang lurus. Jangan sepaksa diri, bilang diri paling top. Bicara orang lain, lupa diri, oh setong. Armanal kau dekat, bisanya cuma maki-maki. Suka komentar orang, pak mau cari sensasi. Cuma karena iri hati, ale mau makan puji. Itu cara yang bodoh, bukan seorang lelaki. Jangan terlalu sombong, seangka dagu. Katong semua sama-sama dari Maluku, mari bersaing sehat saja di dalam lagu. Buktikan par semua siapa yang paling batu. Let's go yo. Betalala, dia kamu mulu, bicara banyak. Alala, let's go. Betalala, dia kamu tingkah yang seng sekali ya orang lain tarangkan. Oke Kaks, thank you banget. Thank you banyak Kaks. Siap. Udah boleh anak-anak Dekers udah boleh Ya. bertamu ke rumahnya nih. Yeah. Sukses terus buat Bung Tongki. Sukses juga buat Dekers. God bless you semuanya, teman-teman, tim semua. Jangan Thank you. lupa like, subscribe, and komen di Yeay. video kali ini. Oke, gue Ipul Keras pamit. See you. Halo semua nih, yang tadi tamu di Depok Keras. Kenalin dulu dong, Kak. Kan udah tadi. Kan dulu deh. Enggak mas gue.